Karena kita mau bikin show ya? Ya, 23 Agustus ada show. Kalau bisa jangan datang lah. Kenapa tuh? Terkenal di Korea tuh terkenal. Oh. Sampai di tahap kalau lu kenalan, pertama kali nih mau bilang dia mau kerja, dia mau kerja tanya MBTI lu apa? Pernah wisata tuh, Benteng Walking Tour. Pernah tahu nggak di Instagram atau? Pokoknya itu ke daerah Tangerang tuh jalan-jalan dijelasin. Pertama kali Cina datang di Teluk Naga tuh terkam apa sih? Welcome to LS Podcast. Lu orang siapa? Kita juga nanya. Kenalin nama gue Mario Federico, bisa dipanggil kalau lagi nyebelin karena kampret. Dan ini Kenalin, nama gua Chandra. Biasa teman-teman gua manggil gua Capeh karena waktu kecil gua senang makan odading. yes. Dan hari ini kita kedatangan member kita, Siapa dia? Christian. Halo. Perkenalkan gue Christian Ciputra, koko Cina biasa. Cina yang nggak luar biasa tuh gimana ya? Coba. Gimana ya? Yang nggak stereotype. Oke. Gak apa. Lanjut. Jadi karena ini episode kedua kita mau kenalin lagi sama Personil. Christian ya. Mungkin gimana Christian persiapan Show. show? Karena kita mau bikin show ya? Ya, 23 Agustus ada show. Kalau bisa jangan datang lah. Kenapa tuh? Takut gue nggak siap. Gak siapnya kenapa? Udah tinggal 2 bulan lagi kan, masih ngebom. Ya mau gimana lah. Dijalani aja 2 bulan lagi. Semangat. Sama kita juga semua masih ngebom guys. Iya. Nggak apa-apa, tapi harus Kita akan lucu kayak waktunya. tuh. Nah, kapan lucunya juga? Yang pasti nanti. Pasti akan lucu. Oke, jadi itu aja podcast hari ini. Maaf guys, tegang guys. Jadi kemarin itu kita cerita-cerita kenapa tuh kita pertama masuk sekolah pecakan, kenapa kita mau tertarik dunia stand up comedy. Ya, jadi mungkin Christian mau share gimana? Oh. Awal mulanya mau masuk sekolah pecahan, kenapa? Awalnya mah cuma mau public speaking ya. Public speaking maksudnya. Cuma mau bisa ngomong di depan panggung. Tapi sekarang harus lucu. Aduh. Emang kendalanya kenapa sampai lu mau sampai bisa ngomong gitu? Kan dari kecil udah bisa ngomong. Nah, iya sih, bener sih. Alasannya kenapa tuh? Kalau ngomong diliatin orang takut. Kayak gini gue takut nih sekarang nih. 2 orang ngeliatin gue takut nih. Anggap aja kita bukan orang lah. Kita bukan orang, kita Cina. Ya? Terus. Udah, alasan utama itu doang. Tapi kenapa ngambilnya sekolah pecahan, sedangkan kan public speaking yang kita tahu tuh banyak gitu. Kenapa ya? Ada Makan iklan kayaknya sih. Oh, kemakan iklan aja. Jadi untuk tim pecahkan berarti iklannya berhasil. Waktu itu gue dengerin podcast Radit kan. Oke. Terus dia datang Abdur sama siapa tuh? Dani. Bang Beler. Beler. Kayak Dani Beler nggak ada. 3 orang. Satu Cici Master Chef yang logat Betawi, tuh satu lagi kayak ulama atau apa, orang ngajar gitu di podcast Radit. Nah, mereka sharing tuh, terus gue pikir boleh lah. Pas masuk ya jangan lah. Ternyata sudah masuk, ternyata tidak sesuai. Tidak bisa keluar. Oh, tidak bisa keluar. Terus lu ikut yang sekolah 1 tahun kan? 1 tahun. Ada dampak positif atau dampak negatif yang lu alami setelah ikut sekolah pecahan selama 1 tahun ini? Jadi Yang lu rasain lah. ya jadi ada kerjaan aja. Udah. Kalau kemarin kan ceritanya Mario dampak positifnya sama mertuanya, sama keluarga mertuanya itu dianggap jadi lebih lucu lah gitu. Lebih lucu, ada dampaknya. Gua sendiri juga sama gitu. Siapa tahu lu ngalamin sesuatu yang ternyata gua setelah ikut sekolah pecahan ada hal ini gitu yang sebelumnya tuh lu nggak notice gitu. Nggak ada gak? Ya
Paling sekarang juga jadi lebih berani ngomong sama orang aja sih. Udah, nggak ada lagi. Emang tujuannya cuma buat bisa lancar ngobrol sama orang sih ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, lu kenapa mau belajar public speaking? Karena gua nggak bisa public speaking. Kenapa lu butuh public speaking? Apakah sehari-hari merasa lu perlu ngomong di depan orang banyak atau gimana? Menurut gua komunikasi itu sangat penting. Kita bisa manipulasi orang tuh dengan bukan public speaking, apa ya? Ngomongnya bagus gitu, berkarisma. Ya begitu-begitulah. Karisma. Jadi Terus sampai saat ini berapa orang lo tipu? ya Bagi orang saat Cina. ini baru si Oena doang ya. Oena pacar gua. Dia doang. Maaf ya Ci, saya gak ikutan. Terus ngomong-ngomong soal pacar, dia ada ngomong sesuatu nggak setelah lu ikut sekolah pecahan? Oh, lu jadi lebih lucu atau nggak? Mungkin ternyata lu sekarang beda ya gini-gini gitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang memang gagal guys, gagal. Gak ada sama sekali. Lempeng aja. Iya, cuma ya. oh gue bangga lu bisa maju ngomong depan orang. Udah, dibilang lucu enggak? Tapi hebat loh. Pacarnya ini mau nemenin terus tiap kali dia open mic. Hebat. Puji Tuhan. Hebat. Karena masih pacaran. Masih pacaran ini. Open mic dia ini tepuk tangan pacarnya ya. Iya. Bikin lucu. Terus, nah, sekarang kan lu udah tahu mau bikin show. Ya. Lu ada ngasih tahu ke teman-teman lu, keluarga lu, atau siapa nggak kalau lu mau bikin show atau enggak sama sekali? Gua nggak ngasih tahu sih, tapi kan kalau story itu ada. gua repost, terus orang nanya tuh, oh, lu open mic? Iya. Kenapa open mic? Iya nih, kalau Palang Tanggung ada show. Oh, kapan show-nya? Tanggal 23 Agustus. Jangan datang. Ini gua tegesin, jangan datang. Terus kan teman-teman lu Mau datang tetap. Berapa orang tuh yang kayak gitu? Yang siapa Ini. tipu? kan tujuannya buat itu kan. 56 ada. 56. 56. Hebat juga. Jadi Amin. kita sisa 24 tiket Iya, lagi. gampang. Bang Ari sudah dapat 4. Oh iya, karena show kita nanti tuh kapasitasnya 80 orang ya. 80. Di markas Comika, Jalan UJS 1 nomor enggak tahu. 7. Betul nomor 7 Oh iya, wis. kayaknya. Nomor 8 ya. Sialah. Gue juga lupa lagi. Nah, kita kan show kita judulnya sama seperti podcast ini ya. Lu orang siapa? Kita juga nanya. Kalau dari Christian sendiri buat show itu pengennya ngebahas apa? Dulu mah gue mikir yang tentang kecinaan gue di Indonesia ya. Cuma gue coba open mic, nggak lucu. Udah nggak jadilah. Ini ngomongin diri sendiri aja udah. Apa yang mau lu ngomongin? Gue pemalu guys. Jadi itu premis utamanya udah itu doang. Garis besarnya dia seorang pemalu guys. Nenek moyangku. Seorang pelaut. Orang yang itu seorang pelaut. Terus ada nggak sih sebenarnya cara lu buat bisa nggak malu lagi ngomong di depan orang gitu selain dari sekolah pecahan gitu, setelah ikut sekolah pecahan gitu? Atau tetap akhirnya enggak lah, udahlah kayaknya gua di toko aja gitu, diem aja nggak kan gitu, orang datang juga di belakang meja gitu. Setiap kali gue mau open mic gue begitu. Udah gue ngapain lah stand up. Udah gue jaga toko aja lah. Udah ngapain stand up. Lu tokonya banyak yang belum tahu kan ya? Iya. Ini toko apa sih? Toko sembako. Namanya apa, boleh promosiin sekali? Namanya Toko 11, ada di Kemayoran. Toko 11. Belakangnya Ketan Susu. Nah, pasti pada tahu kan tuh Ketan Susu. Di belakangnya tuh. Nggak tahu. Lo yang nonton pasti pada tahu. Wah, Pasti Gua tahu. bukan orang Jakarta jadi wajar. Kenapa namanya toko 11? Kenapa nggak Dari- 12?
Iya, dari bapak gua sih. Bapak lu 11. Nah, gue mak gue kuat banget tuh. Oh, bapak lu 11 kayaknya. Gue pernah nanya ke paman gitu. Ini kenapa namanya toko 11? Dulu dia 11 bersaudara. Wow, keren banget tuh, sekeluarga. Terus gue lihat nomornya, ternyata nomor 11. Ini nama nomor doang. Jadi sesama Cina suka menipu, guys. Bahkan keluarga sendiri aja ditipu, guys. Hati ya. Oke. Terus sekarang berarti lu udah coba terus open mic, udah sering ngebom. Sering. Nah, walaupun ngebom tapi tetap terus open mic, terus demi show. Iya. Sebenarnya apa sih yang dikejar selain tujuan tugas sekolah dari show ini? Ada nggak? Yang lu capai gitu? Ngomong-ngomong nih, gue semester 2 nih, sekolah pecakan gue udah keluar nih. tengah semester 2 gue keluar karena nggak guna, gue ngerasakan. Terus ngapain gue tetap sih karena nggak enak. gue yang ngumpulin nih berlima, terus gue yang batal, kan nggak enak ya. Jadi gue terusin. Oh, akhirnya kita baru tahu, guys, itu alasan dia tetap terusin. Apa lagi? Pengen gue lanjut ya? Nih, gue penasaran nih. Kan lu bilang lu pemalu ya? Ya. Tadi tuh pernah bilang, dan gue setuju. Orang banyak yang menjadikan introvert sebagai alasan. Sebenarnya dia pemalu tapi dia bilang introvert. Padahal itu dua hal yang berbeda. Introvert gimana, pemalu gimana tuh beda. Iya. Lu sendiri emang merasa lu introvert atau lu pernah tes gak? Gue dua-duanya. Emang introvert dan pemalu. Tapi gue nggak masalahin gue introvert. Gue kayak jadi dapat alasan kalau nggak mau ngumpul sama orang. Enggak, gue introvert, energi gue habis. Tapi kalau emang pemalu ya emang gue pemalu gitu. Kurang bisa ngomong. Ada satu tes personality namanya MBTI. Ah iya, tahu. Pernah ngetes ya? Wah, lupa gue apa ya. Ini ntar di-cut dulu nih, gue sambil mikir nih. Oh, kalau gitu aja. Gua aja malah nggak tahu apa tuh MBTI. Jadi dia ada introvert, extrovert. Ada S itu sensing sama N, intuitive. Sensing tuh lebih kayak lihat itu, oh lingkungan gua kayak gini ya. Tapi kalau intuitive lebih kayak, udah nggak usah lihat kayak gimana, langsung action aja gitu. Intuitive. Terus ada juga yang kayak ada 4 parameter ya. Satu introvert, extrovert. 2 sensing sama intuitive. 3 itu thinking sama feeling. Kalau thinking logika banget, feeling ya perasaan baper gitu. Yang terakhir tuh judging sama perceiving. Kalau judging dia lebih kayak, oh menilai kayak gini dan ngeplan ke depan. Harus begini, jam segini harus gini. Kalau P itu kayak perceiving lebih kayak, udahlah lihat ntar aja, jalan dulu. Ntar tinggal improve aja gitu. Nah itu ada 4. Lu inget gak ada gua refresh? Kayaknya waktu itu gua tes sih ANGG kayaknya. Denger itu Anjing. Apa Ya, gitu. INTP apa INFP? Ya lupa lah. Pokoknya depan I deh, belakang P. Oh. Tapi lu F. Hah? Lu F. Lupa. Lupa pokoknya. Gua nggak tahu, guys, nggak pernah tes kepribadian karena gua nggak punya Nah, kepribadian. kita pakai personality golongan darah aja gitu. Itu aja gua Golongan aja. darah lu apa kok? Oh, Lu apa? D. Oh, gua A. Nanti kita Nggak ada yang cocok. Abo. Abo, Boa. gini, boa, ular, boa. Emang kalau bedanya apa tuh? ABO. Itu kalau MBTI ya, kita ngomongin personality ya. MBTI itu terkenal di Korea itu terkenal. Oh. Sampai di tahap kalau lu kenalan, pertama kali nih mau blind date, mau kerja ditanya MBTI lu apa. Buat lihat personality-nya apa, terus kayak cocoknya di mana. Nah, kalau golongan darah itu terkenal banget di Jepang. Dan MBTI kan baru kayak 15 tahun terakhir ya. 15-20. Tapi golongan darah itu udah lebih lama. Kalau golongan darah tuh karakteristiknya cuma 4. Kalau A itu biasanya orang yang perfeksionis, disiplin, taat aturan, keras, achiever. Kalau B itu lebih yang
santai, nggak mau cari keributan. Kayak gue mungkin salah, tapi lu percaya aja. Gue percaya. Oh itu ada gimana? Oh tuh lebih kayak yang mau nolong kayak orang lain lebih utama. Gitu. Kalau AB tuh yang unik, aneh sendiri. Unik. Biasanya sih gitu. Kalau AB gue percaya karena gue punya temen AB. Biasanya AB tuh orang yang aneh. Berarti Korea terkenal MBTI, Jepang terkenal golongan darah, Indonesia terkenal zodiak. 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 Iya sih. Iya lagi. Ngapain zodiak dipercaya? Iya lagi. Tuh. Lu ada Biasa pengalaman Gen Z. apa? Lu terakhir dengar apa keabsurdan dari zodiak? Sampai lu yakin. Nah ini apaan sih? Nggak masuk akal nih? Atau justru lu yakin? Enggak sih, kayak ini waktu awal ketemu Oena nih, zodiak lu apa? Gue Libra. Lu emang, lu kayaknya pelin-pelan nih. Enggak juga anjing, enggak juga. Oh sama dia juga ini, dia kan juga Libra tuh. Pas kalau ditanya mau makan apa, ya apa ya? Aduh ini kayaknya enak nih. Dia suka begini nih. Ngapain nih kayak gini? Apa ya? Kayak kuah enak deh. Apa ramen ya? Gitu. Aduh nggak tahu deh. Gua kan Libra. Libra itu September ya? Oktober. September, Oktober ya? Atau lu nggak tahu? Kan gua Libra. Oktober. Jadi dia kan menjustifikasi dia pelin-pelan karena dia Libra. Betul. Lu tau zodiak lu bang? Enggak gua. Sagittarius kayaknya. Nggak tahu Uranus gua. Masih kayaknya gue. Gua nggak tahu begituan lagi. Kalau tahu lu apa? Desember. Masa Sagittarius kayaknya. Dan Capricorn. Tapi ya nggak usah percaya zodiak ya. nggak usah. Percaya show aja ya. Sio bener. Kamu harus percaya Sio. Sio lu apa? Gue sama lu kan, anjing kan? Anjing bener. Iya. Kalian anjing. Sama kayak MBTI gua tuh. Iya. ANJG. Parah. Gua temenan sama anjing. Show-nya apa? Soalnya pusing dia. Iya, tapi benar-benar di Indonesia zodiak itu kayaknya gimana sih? Dikit-dikit zodiak. Terakhir ini juga kayak ketemu orang-orang yang dia mah agak Gemini tuh paling dibenci tau. Iya benar. Yang punya cowok Gemini deh. Ntar dia begini gini. Padahal kan masa lu beda lahir seminggu jadi pelin-pelan jadi Iya. Orang lahir Jadi dia. pelakor gitu. Berarti itu kalau misalkan ibu-ibu lagi hamil, aduh anak gua nggak mau lahir Gemini, udah di sesar duluan, gak ditungguin nanti gitu. Kasian amat sampai sebegitunya kali. gue dengerin itu loh. Ini yang lucu nih. Oh tuh. Ada seseorang yang lagi persiapan nikah. Tau nggak ini? Kan ada sangjit ya. Sangjit kan buat Sebelum pernikahan. belum pertunangan kan. iya. Sebelumnya lagi Ya. ada. Tau nggak namanya apa? Betul. Lu tau nggak namanya apa? Sangjit. Sebelum sangjit. Enggak. Namanya tingjing. Pernah dengar nggak? Enggak. Itu kayak bahasa Surabaya. Di Surabaya lebih sering. Kalau sangjit kan lu tunangan ya. Kalau tingjing itu lu ngomongin mau tunangan. Lamaran gitu. Lamaran. Nah, lamaran awal. Jadi kayak ngomong-ngomong biasa ya makan. Nah, ini ada pas lagi acara tinggi janjian kita mulai harus jam 1. 12.30 aja. Nggak, pokoknya jam 1. Itu hari Sabtu dan ya udahlah, kita datang jam 1. Tapi ternyata karena hari Sabtu nggak macet ya, 12.30 udah pada sampai. Dia nggak mulai. Ini kan, lu tau gak sih, ini tuh tujuannya kan kenalan keluarga. Pertama kali keluarga cowok, keluarga cewek ya. Dari 12.30 kita duduk di meja makan, Jauh-jauhan. mulai. Terus udah ngobrol, 12.45. Ini kebetulan ada satu keluarga yang memegang teguh, ada satu keluarga yang udahlah. Ini keluarga yang santai ini 12.45 nih. Kita nungguin apa? Dia ngomong gitu. Oh iya, 12.45. Ya. Kita nungguin apa? Iya, acaranya jam 1 kan. Ya udah, akhirnya kenalan dulu deh. Jam 1 mulai, udah pada kenal itu. Udah kelewat. Gue kenalan kan. Tuh aneh banget lu bayangin ada di posisi itu. Kita nungguin apa ya? Awkward. Awkward banget. Mana itu awkward. Berarti yang totok
anjing nih orang ngapain datang duluan sih? Wah, Bisa jadi berpikir seperti itu. Iya, Benar. Jadi aneh banget. Kan gue bilang jam 1. Ini jadi istilahnya lu datang lebih awal lu malah dimarahin. iya. Iya. Itu orang-orang masih percaya sama ini kan, belum cocok-cocokan. Berarti jam 1 ikutin aturan hokinya dia. Oh. Hitung-hitung lah, show apa, show apa, jadinya siomay. Terus sekarang si orang itu hoki hidupnya. Belum tahu sih ya. Nanti 10 tahun lagi gua kabarin ya. Oh. Iya. Nggak cuma Cina sih, Jawa juga gitu. Jawa juga ada. Weton. Sunda gitu nggak sih? Sunda kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak tahu kalau yang Sunda apa Toto gitu nggak tahu sih ya. Kalau menurut gua dari saudara gua yang lain juga nggak ada sih. Keluarga lu masih gitu, Chris? Udah enggak. Enggak. Udah ya udahlah gitu. Kayaknya batas akhir tuh di angkatan kalian deh udah nggak ada begitu-begituan. Udah mulai berpikirnya tuh lebih realistis gitu. Nggak, karena informasi kan udah makin banyak kan. Semenjak ada internet, ya udahlah udah tahu gitu mah. Jadi nggak usah. Tapi Sunda sama Jawa kenapa beda ya? Kan satu pulau tuh. Sunda Sebelahan sendiri loh. soalnya. Sendiri. Iya, kayak Kalau menurut siapa itu yang pemimpin Sunda expired itu masih Ini siapa Akbar namanya? jadi. Sunda Empire. Gue juga lupa siapa sih namanya. Lupa lah gua. Nah kan dia bilang sebenarnya dunia itu dikuasain sama orang Sunda, ya. termasuk Indonesia. Yang dia bilang Indonesia itu kan singkatan, ada kalimatnya yang sebenarnya tuh ngartiin tuh artinya Sunda gitu kan. Dengar-dengar Hitler mati juga di Sunda. Nah, hebat kan? Sebenarnya makanya Sunda tuh sebenarnya banyak. Berarti Cuma- lu Cina Jawa. Gua enggak, gua ini banget. Gua Betawi. Betawi gua. Oh, Lu sama, lu juga kan? Betawi Ya gua. kan, sama kan? Emak bapak lu dari Betawi, dari Jakarta. Nyokap lahir di Jakarta. Dua-duanya lahir di Jakarta, tapi orang tuanya si nyokap ini dari Sunda tuh, orang Bandung sama Kuningan apa Cirebon. Oh, Kalau dari bokap ke Cina langsung deh, nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, lu masih generasi 3 tuh berarti ya? Iya, masih kental. jadi Betawi. Masih kental. Tapi ya orang-orang yang lahir di Jakarta tuh pasti daerah rumahnya ya daerah kayak lu dan gua lah. Kayak Mayoran, Mangga Besar, Iya. Sari itulah. Itu biasanya orang. Kalau yang kaya-kaya Sunter, Kelapa Gading, Pik. Tapi kalau Kelapa Gading belum terlalu ini. Nggak menjamin dia Betawi banget. Mayoran tuh Betawi banget. Karena Karena dulu daerah kita tuh daerah buat orang Cina ngumpul. Dan pas 98 pecah tuh daerah itu yang pertama. Jadi kalau orang-orang yang Cina tinggal di Jakarta udah lama, pasti ngumpulnya daerah situ, Glodok, atau apa lagi gitu. Dulu daerah ini juga harusnya daerah ini masuk dalam. Ini masih Jelambar sih ya, tapi lebih ke Serang Glodok itu Cina udah Cina dari lama lah. Jadi kalau lu nggak tahu daerah, makanya kan disebut daerah kota kan. Karena emang daerah sini dulu tuh kota. Mall pertama daerah sini. Terus kalau orang mau jalan-jalan juga ke daerah sini. Kayak gitu. baru tahu gua. Iya. Nggak tahu. Kalau di Bandung kayaknya nggak ada ya. Nggak ada sih Bandung. Bandung Justru nggak waktu ada ya. waktu pecah kemarin yang 98 Bandung nggak separah itu sih. Lebih dulu Cina kota apa Cina benteng? Cina kota. Oh, kota dulu. Cina Benteng tuh orang yang pindah ke Ya. Tangerang. Jatuhnya. Betul. Pinggiran. Babe gua tuh Cina Benteng. Tapi gue juga nggak ngerti definisi Cina Benteng itu apa sih. Yang gue tau Cina yang tinggal di Tangerang lah ya. Ya rata-rata gua juga tahunya cuman karena orang itu Cina tinggal di Tangerang sih. Iya kan? Dulu gue pernah wisata tuh, benteng walking tour. Pernah tahu nggak di Iya, Instagram tahu tuh. atau? Pokoknya itu ke daerah Tangerang tuh jalan-jalan dijelasin. Pertama kali Cina datang di Teluk Naga tuh,
apa sih bahasanya, kapal terdampar. Nah, Sampar. itu orang Cina semua tuh, kan pelaut semua, cowok semua, terus jadi nikah sama orang-orang Banten gitu. Nah, terus VOC datang Belanda tuh, di Tangerang tuh ada benteng buat ngelawan sama kerajaan apa sih? Apa namanya? Banten ya? Banten ya, kerajaan Banten. Nah, si Cina-Cina itu tinggal di sekitar benteng, makanya dibilang Cina Benteng. Ilmu baru guys. Ilmu baru. Baru tahu ternyata serumit itu juga. Ada artinya ternyata Cina Benteng. Dan gua memang Cina Benteng aja mau dinamainnya gitu. Nggak ada makna di balik benteng tersebut. Benteng Takeshi yang gua tahu mah. Terus Jadi itu aja lah ya. Oke. Kalau kita mau tahu tentang Cina Benteng lebih jauh nanti dibahas sama Christian. Pas lagi show ditunggu aja ya. wah, ayo kita lempar beban dulu aja. Nanti jadi benteng apa kita nggak tahu ya. Tahu gimana dia. Siap. Terus nanti tinggal nunggu episode selanjutnya, siapa tahu 2 personil lagi bisa gabung. Cuman nggak tahu pasti bisa atau tidak karena mereka terlalu sibuk. Yang satu ngurusin robot guys, Ngurusin negara ya. Yang satu ngurusin negara. Negara robot. Negara robot, betul sekali. Oke, sekian. Kita undur diri. Saya Chandra. Ya Mario. Saya Christian. Jangan lupa follow Instagram kita. lu_olang_siapa. Dan buat yang mau beli tiket, yang mau nonton, follow dulu karena nanti infonya langsung di sana. Oke. Terima Ya. kasih. Apa? Akhir kata nih, Ko Chandra dengar-dengar mau open mic ya? Open mic apa? Yang baju udah siap nih kan? Wah gila, enggak, jangan. Kalau mau nonton open mic nanti hari Jumat di Markas Cemika. Itu udah paling benar. Udah itu aja. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Juga sama, dibilang aneh, dibilang salah. Tapi kita tetap ketawa ramah. Lu orang siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet, tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa. Karena semua orang punya cerita. Kita beda cerita, satu panggung suara. Dari hidup yang lucu, kadang juga drama. Dibilang aneh, dibilang salah, tapi kita tetap ketawa ramah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa. Karena semua orang punya cerita. Lu siapa? Yeah, yeah, yeah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa. Karena semua orang punya cerita. Punya cerita. Yeah, yeah. Lu siapa? Kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa. Karena semua orang punya cerita.